Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, kita masih membahas tentang soal OSNK tahun 2024. Nah, sebelum video yang sekarang sudah ada dua video terlebih dahulu. Di sana sudah membahas 6 soal. Nah, kalau mau tahu soal yang dibahas, linknya saya cantum di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang sudah tersedia di depan. Sebuah pipa U berisi air dan minyak dengan jumlah yang sama. Massa jenis air dan minyak berturut-turut adalah 1 gram per cm kubik dan 0,9 gram per cm kubik. cc itu singkatan dari cm kubik ya. Jika tinggi kolom minyak 20 cm, selisih tinggi kolom minyak dan air sama dengan titik-titik milimeter. Nah, kalau saya gambarkan, seperti inilah kira-kira. Nggak usah takut ya, kalau kamu mau buat yang airnya lebih tinggi, minyaknya lebih rendah juga nggak apa-apa. Paling nanti bedanya hanya plus sama minus aja, angkanya pasti sama. Nah, saya gambarkan seperti ini misalnya ya. Nah, jadi si tinggi minyaknya itu sudah diketahui, yaitu 20 cm. 20 cm, tinggi airnya tidak ada. Nah, yang ditanyakan dalam soal itu adalah yang ini nih. Nah, ini berapa? Ya. Nah, konsep apa yang digunakan di sini? Yang pertama yaitu adalah konsep tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan rho GH. Rho itu adalah massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. G itu adalah gravitasi, 10 meter per second kuadrat, dan H itu adalah kedalaman benda, meter. Kedalaman itu berarti diukur dari permukaannya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bejana berhubungan, yaitu di mana tekanan hidrostatis pada bidang datar zat cair yang sama adalah sama besar. Jadi misalnya gini. Nah, di sini ada titik P, Q, R, S, T. Nah, ini kan berada pada bidang datar yang sama. Maka tekanan hidrostatis di P, Q, R, S, T itu besarnya sama. Lagi, misalnya yang ini. M, N, dan O. Nah, ini berada pada bidang datar yang sama. Maka tekanan di M, N, dan O juga besarnya sama. Nah, kalau misalnya di sini, di sini sama di sini, tekanannya sama enggak? Tentu tidak sama. Karena apa? Karena ini sudah betul pada bidang datar yang sama, tapi yang satu air, yang satu minyak. Jadi tekanannya tidak sama. Maka dipilihlah A sama B, titik A sama B. Ya, karena apa? Di A ini air, di B ini masih di permukaan air, walaupun yang di atas yang menekannya adalah si minyak. Gitu. Maka dari sini dapat kita tulis tuh bahwa tekanan di A dan di B itu tekanan hidrostatisnya besarnya sama. Jadi PA sama dengan PB. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja rumus yang ini nih. Rho GH ini. Berarti PA ini yang air ya. Rho GH sama dengan Rho GH. Nah, karena yang di A ini air, maka si Rho-nya ini yang menggunakan Rho air. H-nya juga menggunakan H-nya air. Karena di titik A ini yang menekannya adalah air. Kemudian di titik B yang menekannya adalah minyak. Berarti Rho-nya adalah Rho minyak. H-nya adalah H-nya minyak. Ya, minyak. Nah, di sini kan gravitasi. Nah, ini bisa hilang. Ya. Nah, dari soal ini kita udah ada data ini. Rho A itu 1 gram per cm kubik, Rho minyak itu 0,9 gram per cm kubik, dan tinggi minyak itu sama dengan 20 cm. Ini kan ada cm, cm, cm. Jadi aman ya, nggak usah diubah ya. Ya. Tinggal kita masukkan nih angkanya. Rho-nya 1, H airnya tidak ada, Rho minyaknya 0,9, H minyaknya 20. Ya, jadi H airnya itu sama dengan 0,9 kali 20, yaitu 18 cm ya, cm di sini. Nah, sekarang setelah dapat H airnya 18 cm, H minyaknya 20 cm, berarti selisihnya berapa? Ya, selisihnya tinggal tinggi minyak dikurangi tinggi air. Ya, itu 20 dikurang 18, yaitu 2 cm. Tapi di sini dia mintanya dalam milimeter. Nah, ini tinggal kita jadikan milimeter, yaitu 20 milimeter. Maka jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Sebuah bola plastik dengan volume 100 cm kubik diletakkan di air. Diamati bahwa 3/4 bagian bola berada di dalam air.
Kemudian bola ditekan ke bawah, sehingga seluruh bagiannya tepat berada di dalam air. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, besar gaya tekan itu sama dengan berapa newton, gitu ya. Anggap gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kondisi awalnya. Ya, kondisi awalnya, kemudian yang ini kondisi yang berikutnya setelah ditekan. Jadi bolanya tepat berada di bawah, seluruhnya di bawah permukaan air. Nah, konsep apa yang digunakan di sini? Yang pertama itu adalah konsep gaya Archimedes atau gaya apung, ya. Di mana semua benda yang masuk dalam fluida itu adalah zat yang mengalir, bisa gas, bisa zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya apung, ya, yang arahnya ke atas. Kalau kita mendorong bola ke dalam air itu kan bola itu seolah ada yang mendorongnya ke atas buat muncul kembali ke permukaan. Nah, itu adalah gaya Archimedes. Nah, besarnya itu adalah rho dikali V dikali G, ya. Nah, V-nya ini adalah volume benda yang berada di dalam zat cair. Nah, kemudian yang berikutnya adalah resultan gaya. Nah, kita analisis dulu nih dari yang pertama nih. Yang pertama ini, setiap benda itu kan punya gaya berat ya. Gaya berat itu arahnya ke bawah. W, gaya berat. Nah, ketika benda masuk dalam zat cair, dia akan mengalami gaya Archimedes, gaya apung. Berarti yang arahnya ke atas. Kita sebut dia Fa. Nah, bendanya diam. Kalau bendanya diam, berarti kan W sama Fa itu besarnya sama. Jadi W sama dengan Fa. Nah, ini saya sebut Fa yang pertama, karena untuk kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua, benda ditekan, berarti ada gaya tambahan nih yang menekan. Nah, saya sebut saja F. Nah, sebelumnya sudah ada gaya berat, yaitu W. Nah, dan berikutnya adalah ada gaya apung yang arahnya ke atas. Nah, bendanya diam kan? Bendanya diam di bawah permukaan air, berarti F ditambah W itu nilainya pasti sama dengan Fa, ya. Jadi F ditambah W itu nilainya pasti sama dengan Fa. Fw ini dijumlahkan karena arahnya sama, sedangkan Fa ini arahnya sebaliknya. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tulis tuh. Berarti F ditambah W sama dengan Fa. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah F, maka kita ganti si W-nya kita pindahin. Jadi F sama dengan Fa dikurang W. Ya, dikurang W. Nah, kemudian W ini kan besarnya sama dengan ini nih. Fa1. Nah, ini saya sebut saja dia Fa2, kondisi yang kedua. Ini kondisi kedua, ini kondisi yang pertama. Nah, baru kemudian kita cari gaya apung yang kedua, itu kan berarti tinggal pakai rumus ini aja kan ya. Nah, rho GVB sama dengan rho GV. Rho GV gitu lah ya, dikurang rho GV. Nah, untuk yang pertama, ini berarti untuk yang kedua, ini kan posisinya semua benda sudah berada di dalam air. Sementara volume benda di sini adalah volume benda yang berada di dalam air, ya. Maka untuk yang Fa2, Vb-nya ini adalah volume benda. Sedangkan untuk yang pertama, itu dia hanya 3/4. Ya, yang ada di dalam air itu hanya 3/4 dari volume benda. Ya. Nah, ini nih, itu adalah 3/4 dari volume benda. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Vb itu 100 cm kubik, rho itu 1 gram per cm kubik, dan G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, ini meter, ini cm. Nah, nggak boleh. Ya, harus kita samakan dulu. Maka ini kita jadikan meter kubik. Ya, berarti nilainya sama dengan 100 kali 10 meter kubik itu kan berarti sejuta ya, dibagi sejuta, berarti 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, kemudian yang ini kita jadikan, kalau ini jadi meter, maka ini jadi kilogram kan. Nah, ini besarnya sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini udah meter, meter, meter. Tinggal kita masukkan tuh angkanya tuh. Jadi seperti ini. Ya. Nah, 100
dikali 10 pangkat min 6-nya saya tulis dalam bentuk yang lain, yaitu 100 dibagi sejuta. Maka ini kita lihat nolnya habis ya, habis, kemudian ini habis, dan ini juga habis. Maka yang ini nilainya adalah 1 dikurang, ini juga habis nih, ini nolnya 4, kita coret 0,4, ini nolnya 2, kita coret habis, jadi tinggal 3/4. Jadi hasilnya adalah 3/4 itu kan 0,75. Jadi 1 dikurang 0,75, maka nilainya adalah 0,25 Newton. Si F-nya, gaya tekannya itu adalah 0,25 Newton. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung lebih cepat dengan cara seperti ini. Nah, F itu sama dengan Rho dikali G dikali VB, volume benda. Nah, volume benda yang mana ini? Nah, yang ini adalah volume benda yang ada di atas, yaitu seperempat dari volume benda yang ini tadi. Ini kan 3/4, berarti yang ini sisanya adalah 1/4 kan ya, 1/4 volume benda. Loh, kenapa kok yang 1/4? Nggak sesuai dengan rumus ini dong, padahal volume benda di sini dikatakan adalah volume benda yang ada di dalam air. Nah, balik lagi di sini konsepnya itu adalah si F-nya ini ditekan, tujuannya supaya yang 1/4 ini ikut tenggelam. Berarti si F ini nilainya pasti sama dengan 1/4 yang masih di atas permukaan. Ya, tinggal kita masukkan tuh 1000 G10, 1/4 dari volume benda ini kan, coret, 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 coret. Nah, 1/4 yaitu 0,25 Newton.